Bu Mira pegang mic-nya, Bu. Oke, Ibu Mira Taiba, ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kapan mulainya Ibu bertugas? 23 Desember 2020 Yang Mulia. 23 Desember 2020. Betul. Sebelumnya ada penggantian, artinya masa, ya, ada PLT. Betul. Ya, Yang Mulia. siapa pelaksana tugasnya? Bang Pak Ismail. Betul. Ismail. Kemudian ganti dengan Ibu Mira, ya. Betul Yang Mulia. Oke. Kapan anggaran itu turun, Bu? Khusus untuk bakti ini, untuk Jadi setelah kami dilantik 23 Desember 2020, kami mengecek dokumen apa yang sudah ada. DIPA itu sudah keluar di 23 November 2020 Yang Mulia. Oh, 23 November 2020 itu? Betul, DIPA tahun anggaran 2021. Oh ya, di PA 2021. Udah tercantumlah di situ anggarannya untuk bakti. Sudah. Nah, berapa, Bu? Yang kami ketahui dari DIPA Bakti ini terdapat alokasi sebesar 6,89 triliun untuk 2.417 lokasi. Oh, 2.417 lokasi. Betul. 6,89 triliun. triliun. Hampirlah 7 triliun ya, Bu, ya. Nah, terus Kemudian di bulan Februari kami menerima keputusan Menteri Keuangan nomor 46 tahun 2021. ya, Yang pada intinya adalah menyetujui kenaikan izin penggunaan PNBP sebagaimana yang sudah diusulkan Ya, di betul. tahun 2020. ya. Dengan adanya atau dengan munculnya terbitnya keputusan Menteri Keuangan ini, maka terdapat sejumlah alokasi sebesar 7,897 triliun yang bisa digunakan. Begitu keputusan Menteri Keuangan ini keluar, kami mendapatkan arahan dari Pak Menteri untuk memproses Ya. masuk ke DIPA Kominfo. Kami proses dalam bentuk revisi DIPA karena di tahun berjalan. Besarannya distribusi dari 7,897 triliun ini kami merujuk ke surat menteri ke presiden yang disusun dan diproses sebelum kami masuk, yaitu surat tanggal 30 Juli 2020. Bahwa di dalam surat ini terdapat beberapa kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya di tahun 2021. Di dalam surat ini tertulis bahwa kebutuhan untuk tahun 2021 adalah sejumlah 4.200 BTS dengan kebutuhan pendanaan 12,5 triliun. Nah, itu dia, ya. Sehingga yang kami lakukan dengan PNBP ini adalah menggenapi kekurangannya. Jadi untuk revisi dengan adanya KMK 46 ini, maka untuk BTS ada tambahan 1.783 lokasi dengan alokasi 5,538 triliun yang sifatnya menggenapi. Begitu Yang Mulia. Begitu ya. Jadi kalau demikian ada penambahan dari PNBP, gitu kan? Sesuai dengan usulan bulan Juni, kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan. Akhirnya 4.200 itu berapa jadinya setelah ditambah-tambahkan, Bu? 4.200 itu akhirnya sesuai dengan usulan 12,5 triliun. Betul Yang Mulia. Itulah yang diserahkan masuk ke DIPA-nya Bakti. Betul Yang Mulia. Ibu proses itu? Iya, Mulia. Sudah. Kapan mau dilaksanakan itu, Bu? Proses revisi itu sendiri berjalan secara berjenjang, mulai dari Satuan Kerja menyampaikan TOR dan RAB untuk kemudian direview oleh Inspektorat Jenderal dan dilakukan penelaahan dengan Kementerian Keuangan. Hasil dari penelaahan ini kemudian muncullah revisi anggaran di tanggal 6 Mei 2021. 6 Mei 2021. Betul Yang Mulia. Direvisi lagi anggarannya. Iya, tadi berdasarkan RAB tadi. Betul Yang Mulia. Nah, terus di revisi anggaran 6 Mei 2021 ini kemudian masing-masing satuan kerja menjalankan. Kalau sudah ada RAB itu sudah bisa dijalankan.
Betul, karena Betul itu ya? yang dinilai oleh Itjen dan ditelaah oleh Kementerian Keuangan. Oke. Kaitannya dengan anggaran DIPA Bakti tadi, kan sudah ada RAB-nya, sudah harus jalan kan gitu Bu. Betul Yang Mulia. Untuk 4.200 setahu Ibu Sekjen ini ya, untuk kapan itu dilaksanakan yang 4.200 itu? Karena kita adalah tahun anggaran adalah tahun anggaran tunggal, maka harus dilaksanakan di tahun 2021. Harus dilaksanakan 2021. Demikianlah amanatnya, istilahnya kan begitu Bu. Harus dilaksanakan. Jadi 4.200 itu harus dilaksanakan oleh Bakti. Harus selesai itu 4.200 BTS. Betul, karena Bu, tahun dengan tunggal. Anggaran 12,5 triliun. Betul Yang Mulia. Betul ya Bu? Betul Yang Mulia. Setelah itu masih ada nggak revisi-revisi lagi sehingga itu bisa dilaksanakan? Nggak ada lagi kan? Seingat saya tidak ada. Nggak ada lagi kan? Ini karena revisi masalah PNBP tadi. Betul, untuk menggenapkan anggaran yang kekurangannya itu kan begitu Bu? Betul Yang Betul Mulia. ya. Akhirnya diserahkan ke Bakti, Bakti sudah bisa mulai bekerja kan begitu Bu? Betul Yang Mulia. Apa yang dikerjakan oleh Bakti, Ibu Sekjen tahu apa tidak? Tidak Yang Mulia. Tidak masuk ke areal teknis. Tidak masuk. Sekjen tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Bu Niken sebagai Sekjen yang lama, itu mengkoordinir saja kan secara administratif. Betul Yang Mulia. Betul ya? Selain itu karena Bakti adalah satuan kerja yang memiliki DIPA sendiri, Ya. mereka juga memiliki KPA kuasa pengguna anggaran sendiri. Dia kan yang pengguna anggarannya kan Menteri, ex officio Menteri kan. Betul Yang Mulia. Betul kan? Sedangkan kepala badan Bakti itu sebagai kuasa KPA. pengguna anggaran. Betul Yang Mulia. Nah, kemudian untuk action di lapangan harus dibentuk lagi, ya, namanya pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatanganan komitmen, betul Bu? PPK namanya. KPA yang menunjuk Yang Mulia. Ya, dari KPA itu, betul. Sampai ke area teknis seperti itu, ya Bu Sekjen tidak tahu lah itu kan. Paling-paling nanti endingnya aja nanti mungkin. Ini sudah selesai apa belum? Ini sudah selesai apa belum? Kan begitu saja sebetulnya. Betul. Benar Bu? Ya. Kalau begitu, kapan setahu Ibu laporannya ke Sekjen? Ini sudah dilaksanakan. Bulan apa mulai dilaksanakan? Tidak ada Yang Mulia. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada laporan ke Sekjen, tidak ada. Tidak ada, karena tahun pelaksanaan sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab KPA. Dari Bakti. Betul. Begitu ya. Oke. Kemudian tahun 2021 mulai dilaksanakan. Ya. Mulai sampai harus selesai 31 Desember 2021. Betul Yang Bu? Mulia. Betul Yang Mulia. Tahukah Ibu 31 Desember 2021 proyek ini tidak selesai 4.200 BTS itu? Tahu Yang Mulia. Tahu. Lalu apa dari Pak Menteri? Ini kan tahun anggaran habis nih, harus diselesaikan pada tahun yang bersangkutan kan begitu. Yang 12,5 pagu anggaran tadi, 12,5 triliun untuk 4.200 BTS harus dilaksanakan tahun 2021. Ya, ternyata tidak selesai kan begitu. Betul Yang Mulia. Apakah Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate mengadakan rapat untuk percepatan penyelesaian pekerjaan itu Bu? Yang saya ingat Yang Mulia, tanggal 3 Agustus 2021 diadakan Rapim. Oh, Rapim. Dipimpin oleh Pak Menteri, dihadiri semua eselon 1, termasuk saya dan Pak Anang. Juga ada beberapa eselon 2. Di mana di rapat ini kami melaporkan penyerapan. Penyerapan anggaran maksudnya. Betul Yang Mulia, penyerapan anggaran kementerian posisi 31 Juli 2021. Rapatnya 3 Agustus. Pada saat itu penyerapan masih rendah. Berapa Bu? 20,9%. Wah, iyalah 20, sekian harusnya bulan-bulan Agustus ya. Bulan Agustus tahun 2000 kan tinggal 4 bulan lagi sebetulnya. Betul Yang Mulia. Betul kan? Betul Yang Mulia. Nah, baru 20%. Betul. Jauh dari target kan gitu. Betul. Betul ya kan? Betul Yang Mulia. Kadang lucu juga itu Bu Sekjen. Ya kita tahulah anggaran diberikan. Ya kadang-kadang kalau dilaksanakan ini banyak resiko nih. Tetapi kita
Nih penyerapan anggarannya kenapa ini masalahnya? Kenapa ini masalah ditekan terus? Benar nggak Bu? Betul yang mulia. Ya kan, harus dilaksanakan. Kadang-kadang puntang-panting lah untuk melaksanakan itu. Tapi kita harus taat juga dengan aturan yang ada. Inilah masalahnya. Betul nggak? Ini 4.200. Untuk BTS ini untuk bakti berapa penyerapan anggarannya? Izin saya lihat dulu Ya, ya. bulan apa? Waktu Rapim itu? Ya, pada waktu di Rapim itu tanggal sebentar. Tanggal 3 Agustus 2021 menyampaikan tingkat penyerapan posisi 31 Juli 2021. Di sini misalnya dikatakan Sekretariat Jenderal 36,11%, Inspektorat dan seterusnya, sementara BLU Bakti adalah 20,26%. Pada kesempatan ini, pada rapat ini, Pak Menteri menanyakan kepada pimpinan unit kerja, jadi kepada eselon 1, dirjen maupun kepala badan, menanyakan kenapa penyerapannya rendah. Nah, di sini Pak Anang menyampaikan kendala pelaksanaannya, kemudian Pak Menteri menanyakan bagaimana dengan BTS, menanyakan update. Pak Anang melaporkan kendala pelaksanaannya. Pak Menteri menanyakan lalu bagaimana dengan pembangunan bila melewati atau tidak selesai di tanggal 31 Desember 2021. Pak Anang mengatakan akan diselesaikan dengan mekanisme akhir tahun, yaitu pembayaran 100% dengan jaminan bank garansi. Adendum maksudnya itu Bu. Atas usul ini Pak Menteri menyetujui. Setuju ya. 2 bulan kemudian, di bulan Oktober 2021, Pak Anang menyampaikan konsep surat menteri ke Menteri Keuangan melalui Sekjen, melalui saya, yang isinya adalah mengusulkan agar pekerjaan yang tidak selesai di 31 Desember dapat diteruskan di 2022. Karena PMK 184. Betul yang mulia. Itu dia. Nah, terus PMK 184 ini tidak eksklusif untuk Kominfo, tetapi untuk semua kementerian lembaga. Sampai kapan Bu? 90 hari kalender, jadi sampai 31 Maret 2022. Ya. Keputusan untuk memutuskan akan mengambil atau tidak fasilitas PMK 184 ini sepenuhnya berdasarkan PMK 14 merupakan kewenangan dan tanggung jawab PPK dan KPA Bakti. Itu ya. Jadi sebetulnya memang sudah diperkirakan mungkin dari awal mungkin. Karena pada Rapim bulan Juli 29 Juli ya Bu. Rapim tadi tahun Rapim 3 Agustus yang mulia. 3 Agustus tahun 2021. Betul yang mulia. Ya Bu, kan tinggal 4 bulan lagi tuh, ya kan? Baru penyerapan anggarannya 30 berapa persen? 20%, 20, sekian persen. Kalau bakti kan bukan hanya kegiatan ini saja. Betul yang mulia. Banyak kegiatannya yang lain kan? Iya, betul. Selain daripada BTS ini. Betul yang Berarti mulia. kalau penyerapan anggaran bakti bukan hanya penyerapan anggaran di proyek BTS ini saja. Betul yang tapi mulia. ada proyek-proyek lain yang di bawah penanganan bakti yang belum penyerapannya masih rendah begitu kan? Betul yang mulia. Jadi tidak bisa juga karena ini kalau umpamanya proyek bakti ini, nah itu tergantung kepada kontrak kerja penyerapan anggarannya Bu. 20% di awal, kemudian dirubah skemanya menjadi 45% untuk barang datang baru dibayar, nanti pada akhir tahun baru diselesaikan semua gitu. Ternyata proyek ini tidak selesai, sudah diperkirakan begitu kan. Kemudian maka ada surat melalui Sekjen diusulkan ke Menteri Keuangan supaya bisa diperpanjang tetapi dengan menyerahkan bank garansi. Ya Bu. Betul yang mulia. Betul ya. Oke. Bulan apa diserahkan surat itu, usulan itu ke Ibu dari Pak Anang? Dari Pak Anang 2 bulan setelah Rapim, jadi di bulan berarti Oktober. bulan Oktober. Betul yang mulia. Oktober ya. Betul. Nah, oleh Sekjen disampaikan ke Departemen Keuangan.
Bukan Yang Mulia, karena ini adalah surat menteri. Kami sebagai sekjen harus memberikan paraf sebagai administrasi. Jadi surat menteri itu harus diparaf oleh penanggung jawab substansi, dalam hal ini adalah Pak Anang, Dirut Bakti, dan saya sebagai administrasi. Kemudian surat menteri disampaikan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, apakah surat usulan itu ditandatangani oleh menteri atau cukup dengan sekjen aja? Tanda tangan menteri, Yang Mulia. Oh, tanda tangan menteri. Ya, tapi harus lewat sekjen, diparaf dulu. Sebagai administrasi. Kan begitu, Bu? Administrasinya ya kan. Jadi usulan itu sebetulnya dari menteri supaya ini bisa diperpanjang, ya gitu, Bu? Betul, Yang Mulia. Dan itu sudah dilaksanakan. Ibu tahu, Ibu Sekjen tahu nggak, pada 31 Desember 2021 itu dibayarkan 100% kepada penyedia, betul? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Tahu. Tetapi laporannya tahu kan? Tidak, Yang Mulia. Tidak tahu juga. Ini kan ada apa? Udah ada surat peraturan Menteri Keuangan nomor 184 itu diberikan tengah waktu selama 90 hari. Berarti para penyedia tadi harus menyerahkan bank garansi. Siapa yang mengusulkan untuk dibayar 100% ke menteri? Oh gitu. Oke. Jadi untuk pengusulan pembayaran 100% itu yang mengusulkan siapa? Apa lewat Ibu, bukan? Seingat saya adalah Pak Anang di dalam Rapim 3 Agustus 2021 itu. Kami sampaikan kembali, Yang Mulia. Jadi di dalam Rapim itu Pak Menteri bertanya kenapa penyerapan rendah. Kemudian Pak Anang menjelaskan mengenai kendala termasuk mengenai BTS. Pak Menteri kembali menanyakan, lalu bagaimana bila pembangunannya tidak selesai di 31 Desember. Pak Anang mengusulkan agar dilakukan pembayaran 100% di Desember, kemudian dengan bank garansi, dan usulan ini disetujui oleh Pak Menteri. Disetujui oleh Pak Menteri. Pak Menteri sampaikanlah ke Menteri Keuangan, kan begitu, Bu? Dibayarkanlah 100%. Kalau 100%, apakah 12,5 triliun itu dibayarkan semua atau berapa sebetulnya setelah dipotong-potong? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu ya. Kalau sekjen kan cuma pejabat administrasi sebetulnya, ya kan? Dari 5 direktorat jenderal 1 badan. Ya, tidak semuanya juga sampai mendetail begitu. Ya, Bu. Betul. Oke. Jadi kenapa harus dibayarkan 31 Desember? Rasionya Bu tahu? Bu Sekjen tahu enggak kenapa? Tidak tahu, Yang Mulia. Karena kalau nggak dicairkan, tidak ada pembayaran, itu kan anggaran kan kembali lagi ke negara. Kan begitu. Kembali lagi kan. Nah, nanti diusulkan lagi kalau kita kan ini proyeknya terbengkalai ini, belum selesai gitu. Ibu tahu tanggal 31 Maret sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 184 itu, 31 Maret 2022. Selesai apa tidak? Saya tahu Ibu. Seingat saya, Dirut pernah menyampaikan dalam suatu forum, dalam suatu rapat, tapi saya lupa rapat apa, bahwa memang dikatakan tidak selesai. Tidak selesai. Berapa progres penyelesaiannya dari 4.200 BTS itu? Dalam laporan itu, Ibu masih ingat nggak? Tidak ingat, Yang Mulia. Tidak ingat lagi. Oke. Kemudian tidak selesai. Lalu apa perintah atau umpamanya instruksi dari Pak Menteri? Ini tidak selesai, batas waktu sudah habis nih, 31 Maret 2022. Lalu apakah Pak Menteri, Pak Joni G Plate rapat Rapim lagi atau gimana? Saya tidak ingat, Yang Mulia. Tidak ingat. Tetapi memang di pertengahan 2022, seingat saya, Dirut pernah menyampaikan bahwa Bakti memiliki kontrak baru untuk menyelesaikan tahun 2021. Jadi kontrak baru lagi gitu. Kontrak baru untuk 2022 berarti. Kontrak baru untuk penyelesaian tahun 2021. Oh, kontrak baru untuk penyelesaian yang 4.200 itu. Kontrak baru lagi. Dalam kontrak itu Ibu tahu anggaran mana yang dipakai?
Pernah dilaporkan bahwa menggunakan sebagian dari tahun anggaran 2022. Sebagian anggaran dari 2022. Kenapa dipakai sebagian anggaran 2022? Ibu tahu? Saya tidak tahu detailnya, tetapi yang saya ingat ada penjelasan bahwa sudah ada pengembalian ke kas negara. Pengembalian berarti masuk lagi ke kas negara. Kemudian untuk penyelesaian itu diambillah anggaran tahun 2022. Betul yang sesuai mulia. Dengan yang dikembalikan tadi, begitu? Begitu, Bu? Betul yang mulia. Begitu. Oke. Kapan kontrak penyelesaian akhir itu sampai batasnya? Setahunya Ibu Sekjen. Saya tidak tahu detailnya, tetapi dengan logika bahwa ini adalah sekali lagi anggaran adalah tahun tunggal, jadi harusnya diselesaikan di tahun 2022. 2022 selesaikan. Harusnya kontrak penyelesaian ini akhir, kontrak penyelesaian akhir. Anggarannya diambil dari anggaran tahun 2022 karena ada pengembalian. Ibu tahu enggak ada pengembalian 1,7 triliun? Tahu di bulan sudah agak ke tengah karena di laporan keuangan yang mulia. Ada laporan keuangan, bisa dibaca di situ ya? Bisa yang mulia. Oke. Kembali lagi enggak 1,7 triliun itu, Bu, yang kembali ke negara tadi? Bisa kembali lagi enggak itu? Sudah dikembalikan ke kas negara sesuai. Ya, maksudnya masuk lagi enggak ke dipanya ini? Dipanya Kemong. Saya tidak paham yang mulia. Paham. Karena tadi kan sudah dikembalikan lah 1,7 triliun balik lagi ke kas negara kan gitu. Betul. Kalau untuk turun lagi ke masuk ke Dipa lagi kan harus ada usulan lagi kan gitu. Tidak ada yang mulia karena di tahun anggaran 2022 Bakti tidak ada penambahan anggaran. Tidak ada lagi penambahan anggaran. Setahu Ibu? Tidak tahu. Berarti untuk penyelesaian 4.200 yang tidak selesai itu diambil anggaran tahun 2022. Dengan asumsi karena anggaran yang sebelumnya itu sudah kembali ke negara 1,7 begitu. Betul yang mulia. Betul ya, Bu? Oke, berapa dipakai sesuai dengan itu? Atau setara 1,7 juga? Saya tidak tahu yang mulia. Oh, enggak tahu Ibu. Enggak tahu. Siapa yang tahu, Bu? Karena itu ada sudah pelaksanaan anggaran ya di Bakti berarti yang mulia. Bakti yang tahu ya. 31 Desember tahun 2022 itu penyelesaian kontrak akhir. Dengan asumsi bahwa itu adalah tahun tunggal kan gitu, harus selesai 31 Desember 2022. Selesai nggak, Bu? Setahu saya tidak. Tidak juga? Tidak. Berapa penyelesaiannya? Dihitung berapa persen penyelesaiannya? Saya tahu Ibu laporan ke Sekjen berapa? Tidak tahu yang mulia karena angkanya berubah-ubah. Oh, berubah-ubah. Jadi tidak tahu juga akhirnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Ibu Sekjen ikut di rapat-rapat dengan Pak Menteri dalam rangka Pak Menteri menekankan supaya yang 4.200 BTS ini harus sudah selesai sampai di mana? Ibu udah ikut rapat itu? Kalau Rapim tentunya semua eselon 1 pun hadir, tapi rapat dengan Bakti tidak pernah. Tidak ikut. Rapat dengan Bakti nggak ikut? Tidak pernah diajak ataupun diundang yang mulia. Oh, pernah diajak, diundang juga nggak pernah. Oh, begitu pula padahal setingkat lah di atas ya. Di Rut Bakti itu walaupun eselon 1 tapi Ibu koordinator ini maksudnya. Nggak diajak pula rapat. Kemudian di Bali nggak ikut Ibu rapat di Bali? Tidak yang mulia. Tidak. Laporannya juga tahu nggak Ibu apa hasilnya? Tidak yang mulia. Nggak tahu juga. Karena sepemahaman kami di Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2018 di Rut Bakti itu memang melapor langsung ke Menteri. Oh, dia langsung ya, ditembak langsung aja dia ke Menteri, tidak ada lewat nyamping dikit, tidak ada Bu, tidak ada lewat memangnya diparaf oleh Sekjen, tak ada, yang bisa langsung dipertanggungjawabannya kalau untuk teknis pekerjaan benar, karena anggaran itu, karena pengguna anggaran itu adalah Menteri yang Bakti kan di kuasa pengguna anggaran. Jadi PPK ke KPA, KPA ke PA kan gitu Bu. Betul yang mulia. Ya Bu. Betul. Makanya dilangkahi ya, bukan dilangkahi sebetulnya jalur pekerjaannya seperti itu ya. Jangan merasa dilangkahi Bu ya. Itu karena kalau jalur administrasi Ibu harus lewat Ibu, termasuk surat tadi. Kalau usulan supaya ini usulan supaya
bisa diperpanjang oleh Menteri Keuangan lewat ibu dia, kan begitu Bu? Betul. Nah, tapi kalau soal anggaran-anggaran sampai di mana, ya, karena ini masalah teknis barangkali begitu. Ya Bu ya. Betul Yang Mulia. Ada lain yang Ibu tahu, Bu Sekjen? Cukup itu saja. Cukup Yang Mulia. Oke.